Gadis ini yang cari pekerjaan dengan gaji 200 juta per hari. Perintahnya yang tidak boleh pakai pakaian dan baring di tempat tidur sepanjang 1 malam. Tapi saat tidur, dia tidak tahu ada siapa yang telah masuk kamar dan lakukan apa dengannya. Tapi pekerjaan ini yang harusnya ada kualitas tubuh yang tinggi. Harus lepaskan pakaian pada hari wawancara. Biar si bos bisa ngecek. Mau bekerja dengan bagus. Tidak hanya butuh kulit putih, wajah cantik, kaki panjang. Tidak boleh punya bekas luka atau tato di tubuh. Setelah ngecek, gadis itu sangat cocok untuk persyaratan pekerjaan. Dia terpilih sebagai pelayan. Namanya Lucy yang masih mahasiswa sedang bekerja. Hidupnya sangat susah. Meski sudah nabung, tapi tetap harus pinjam uang untuk biaya sekolah. Sepulang sekolah, dia sering bekerja sebagai pelayan restoran. Sehingga dapat bayar lebih sedikit untuk biaya kos. Lagi lakukan semua tugas pemilik penginapan. Harus ke perusahaan untuk bekerja sebagai asisten di akhir pekan. Bahkan ke rumah sakit biar jadi tikus laboratorium. Buat dokter yang ngetes obat baru. Dapat dikatakan, Lucy ahli manajemen waktu. Setiap hari buka mata, harus pikir cara hasilkan uang. Bahkan waktu untuk tidur pun dia harus manfaatkan. Di malam hari Lucy akan pakai pakaian seksi ke bar. Gunakan lemparan koin untuk putuskan. Malam ini dia akan masuk kamar siapa. Meskipun begitu bersemangat. Tapi Lucy masih terpojok oleh kehidupan. Dia harus tinggal sama teman dekat dan pacarnya yang bernama Peter. Begitu saja, dia hanya perlu bayar biaya sepertiga dari uang sewa. Begitu saja, Lucy juga karena tidak bayar uang sewa dengan waktu tepat. Lagi sering diejek oleh Peter. Dia hanya bisa tahan. Lakukan pekerjaan rumah yang kotor dan melelahkan untuk kurangi uang sewa. Lucy harusnya cari pekerjaan dengan gaji tinggi. Suatu hari tidak sengaja dapat lihat iklan lowongan kerja di koran. Perlakuan gaji yang tertulis di sana sentuh hati Lucy. Setelah dia menelepon, perekrut mau Lucy untuk pakai rok saat wawancara. Dengan cepat, Lucy yang hias dengan hati-hati datang ke tempat wawancara yang sangat mewah ini. Yang nyambut Lucy itu Clara, tampilan aristokrat di tubuh. Sangat lembut. Biar bisa dapat pekerjaan ini, Lucy coba buat dirinya terlihat lebih baik. Clara yang bilang isi pekerjaan buat Lucy. Pekerjaan ini bukan pelayan yang biasa. Harusnya pakai pakaian yang khusus. Dan kejar sama gadis yang lain. Terutama layani untuk orang yang tingkat tinggi. Gaji yang dihitung dengan satu berharga 8 juta. Clara yang jamin dengannya dalam waktu ini akan tidak terjadi apapun yang kejutkan. Tapi Lucy yang tidak begitu peduli. Bahkan jika yang terlalu buruk terjadi, juga tidak apa-apa. Karena gaji 1 jam di sini sama dengan 1 bulan dia kejar di restoran. Sebelum pulang, Clara dengan baik hati ingatkannya. Pekerjaan di sini gaji yang tinggi. Tapi tidak anggapnya seperti sumber pendapatan utama. Karena pekerjaannya di sini yang tidak adil. Uang yang didapatkan lagi harus bayar hutang. Sama sekali tidak gantung pada pekerjaan ini untuk jadi kaya. Biar tubuhnya bisa jadi lebih sempurna. Clara atur untuk perbaikan kaki Lucy dan pijat seluruh tubuh. Malam itu, Lucy yang diantar ke satu mansion. Dia ikuti instruksi ke ruang ganti. Ikuti permintaan ganti pakaian yang ditentukan. Lucy yang hanya lepaskan pakaiannya. Lagi ganti pakaian yang khusus hanya potongan. Dalam 1 malam bisa dapat 35 juta. Para bangsawan tua ini lagi klien Lucy. Hanya tuangkan saja anggur untuk kaum bangsawan. Setelah pekerjaannya selesai, Lucy akan dapat gaji. Dia yang belum pernah pikir. Hasilkan uang lagi begitu sangat mudah. Lucy dengan umur muda tidak bisa tahan diri sedikit bangga. Mulai abaikan beberapa pekerjaan paruh waktu yang benar-benar rendahkan gaji yang rendah ini. Saat keluar lagi tidak naik bis dan naik taksi. Pelan-pelan dia yang mulai rendahkan pekerjaan yang lain. Semakin fokus pada pekerjaan tertentu itu. Dasarkan kecantikan yang luar biasa dan tubuh yang sempurna. Clara telah atur banyak tugas buatnya. Lucy yang juga sangat tertarik. Namun, kecuali waktu bekerja,
Lucy juga sering ke bar biar rayu pria. Namun gaji yang tidak setinggi pekerjaan khusus. Tapi bisa dapat uang dengan mudah. Hanya bisa hasilkan uang, dia bisa habiskan semuanya. Lucy begitu semangat bukan hanya buat biaya sekolah saja. Juga untuk hasilkan uang biar obati pacar yang sakit. Setiap kali Lucy ke rumah pacarnya dengan tubuh lelah. Hanya Anda kasihnya cangkir gelas hangat. Juga dapat bantu Lucy santai untuk waktu yang lama. Dia yang sama Lucy saja. Di kota asing ini lagi tanpa tempat tinggal. Tapi Andi yang sakit dan lemah, tidak punya pekerjaan. Kedua biaya hidup mereka hanya gantung pada Lucy saja. Lucy tidak ingin tinggalkannya. Karena Andi yang satu-satunya yang bisa bantunya buka hatinya. Keduanya sering saling cerita tentang masa lalu mereka. Mereka memiliki masa lalu yang sangat mirip. Tidak pernah tahu bagaimana rasanya diperhatikan oleh anggota keluarga. Lucy seringnya curhat pada Andi. Begitu saja, dua orang yang kesepian. Saling bersama di dunia yang dingin ini. Karena mereka berdua itu mahasiswa. Tidak cukup uang untuk perawatan Andi. Buat kondisi Andi tidak begitu terlalu baik. Lucy tahu Andi tidak punya banyak hari lagi. Lihat Andi yang derita penyakit yang mengerikan seperti ini. Lucy lagi nangis sesat. Keinginan hasilkan uang lebih kuat. Suatu hari Lucy terima telepon dari Clara. Ada pekerjaan baru. Tanya Lucy bisa terima pengaturan kerja kan? Hanya lepaskan saja pakaian di tempat tidur satu malam. Gajinya lagi beberapa kali lebih tinggi dari pekerja layanan. Lucy tanpa banyak pikir, cepat setuju. Sangat cepat Lucy capai tempat yang ditentukan. Lucy rasa tidak nyaman di hatinya. Dia merasa ini tidak sesederhana yang Clara katakan. Mobil berhenti di depan villa pribadi. Lucy baru saja turun dari mobil telah lihat. Seorang gadis diseret keluar. Sulit bayangkan apa yang dia telah alami. Lucy yang tahan ketakutan dalam hati. Dengarkan aturan Clara. Pertama aturnya mandi. Ubah piyama khusus. Clara masukkan obat tidur ke dalam air tepat di depan Lucy. Suruhnya akan tertidur setelah minum. Lalu tidur di tempat tidur selama 1 malam saja. Pekerjaan akan selesai keesokan paginya. Sederhana saja, uang sudah sampai kantong. Tidak akan ada perasaan selama proses ini. Setelah bangun, akan rasa lesu untuk waktu yang singkat. Tapi akan segera sembuh. Clara yang yakin sama Lucy. Pasti tidak akan kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi Lucy baru saja nyaman untuk minum secangkir air. Kemudian dia berbaring di tempat tidur dan perlahan tertidur. Tidak lama kemudian, Clara yang bawa seorang lelaki tua berambut putih. Dia yang bangsawan di pesta kemarin. Dia segera perhatikan Lucy. Tapi sekarang dia terlihat agak tegang. Clara yang sadari kekhawatirannya. Jadi bilang padanya tidak ada yang akan tahu tentang itu. Tapi dia juga harus ikuti aturan. Tepatnya tidak boleh bercinta sama Lucy. Yang lainnya bisa nyaman saja. Clara yang baru saja keluar. Bangsawan itu tidak bisa tahan lagi, mulai lepaskan baju. Beberapa jam kemudian, Clara bawa Lucy kembali ke rumah. Baru saja kembali, Peter lagi mau usir Lucy pergi. Karena Lucy tidak bisa bayar sewa, dia diusir dari rumah. Dan sahabatnya hanya saja tinggalkan permintaan maaf. Untungnya, Clara lagi perkenalkannya pada pekerjaan baru. Bantu Lucy dapatkan banyak uang. Lucy langsung pergi ke makelar untuk sewa rumah. Pelan-pelannya Lucy yang mulai main. Sejak itu Lucy sering menelepon. Tanya Clara masih butuh pekerjaan, kecantikan tidur. Karena uang sewaan rumah lagi begitu mahal. Lucy tidak bisa tahan sekarang. Pekerjaan, kecantikan tidur, yang tidak begitu banyak. Lucy harus terus kerja pencetakan dan pengujian obat. Lucy akhirnya dapat nunggu pekerjaan, kecantikan tidur. Setelah Lucy yang tidur nyenyak di tempat tidur, Clara bawa seorang pria botak masuk. Tidak berharap pria ini yang cabul. Kali ini ketika bangun, Lucy rasa tidak enak badan. Ada beberapa memar di tubuh. Dia yang tidak begitu banyak pikir. Karena uang ini sangat mudah didapat. Hanya butuh Lucy lepaskan pakaian dan tidur di tempat tidur.
Bisa dapat 200 juta. Setelah bangun di mansion. Apa yang terjadi saatnya tidur? Dia yang juga tidak tahu. Karena sebelum tidur dia akan minum obat tidur. Dan ini pekerjaan spesialnya. Andi akhirnya lagi tidak bisa tahan kesakitan sakitnya. Lagi pilih cara bunuh diri. Saat Lucy temukan. Dia yang minum terlalu banyak obat. Andi lagi tidak bisa nafas. Ketinggalan Andi. Buat Lucy runtuh. Tapi dia harusnya teruskan kehidupannya. Andi lagi mati, Lucy yang tidak usah tahan biaya obatnya. Sekarang tiba-tiba tidak sabar untuk memiliki rumah. Tetapi para pria yang bawanya pulang pada malam hari. Bagaimana bisa janjikan samanya begitu mudah? Sekali lagi dia terima pekerjaan, kecantikan tidur. Nyambut tamu ketiganya. Tapi Clara yang ulangi banyak kali. Jangan tinggalkan jejak. Tapi jelas saja dia tidak ikuti aturan. Memar di tubuh. Buat Lucy rasa curiga. Apa yang terjadi setelah dia tertidur? Lucy dengan kehabisan berani. Mau temukan beberapa petunjuk dari tempat Clara. Tapi Clara pastinya hindarinya. Karena dia tidak harap tamu bangsawan mereka lagi dapat skandal. Lucy harusnya nyerah. Tapi dia tidak pernah nyerah pada ide ini. Lucy beli satu kamera mini. Ingin temukan kebenaran sendiri. Jadi Lucy sekali lagi terima pekerjaan. Ke tempat kerja. Setelah selesai minum obat tidur. Coba tekan rasa ngantuknya, sembunyikan kamera di samping tempat tidur. Klien ini yang Clara ambil ke sini. Masih lelaki tua pertama itu. Telah lama berlalu. Clara yang tidak lihat lelaki tua itu keluar. Clara yang masuk kamar. Tanpa diduga temukan lelaki tua itu telah henti napas. Meninggal di samping Lucy. Clara coba tenangkan dirinya, mau bangunkan Lucy. Tapi Lucy minum terlalu banyak pil tidur jadi tidak bisa bangun. Clara yang tidak bisa tahan lagi. Terus-menerus goyang Lucy. Tepuk wajah Lucy. Dengan maksud untuk bangunkannya. Untungnya, tidak lama setelah itu, Lucy juga bangun. Ketika Lucy lihat pemandangan di depan matanya. Mulai nangis dengan takut. Berteriak dengan keras. Baru sekarang dia tahu. Itu bukan hanya tidur sederhana saja. Tidak tahu dia nangis sekarang. Itu karena penyesalan atau ketakutan. Atau setelah dia ketahui kebenaran. Seperti ada yang mau lepaskan dari hatinya.